pertemuan berikutnya kita nanti akan membuat project untuk aplikasi perpustakaan yang sederhana, sehingga nanti dari project tersebut kalian bisa mengikuti untuk membuat project yang lainnya. Di sini yang pertama kita menginstal paket Laravel admin LTE, ya. Kemudian dilanjutkan untuk menginstal. Ketika kita menginstal paket Laravel admin LTE, ya, dia akan menambahkan beberapa file, ya, yaitu di folder Zero Enoten, ya. Jadi kalau ingin ngecek itu sudah berhasil menginstal atau belum, di folder vendor, ya, di sana kita periksa ada folder Zero Enoten, ya. Jadi kalau kita menginstal atau mendownload sebuah paket di dalam Laravel, maka paket tersebut akan ditambahkan di vendor, ya. Jadi yang paket yang berasal dari pihak ketiga, bukan dari Laravel sendiri, itu nantinya semuanya akan disimpan di vendor, ya. Sebagai contoh, kita tadi sudah menginstal Zero Enoten, ya. Ini akan disimpan di sini. Berikutnya Laravel UI, ya. Untuk Laravel UI, nah ini adalah disediakan oleh Laravel sendiri, ya, untuk user interface. Kemudian berikutnya di sini kita akan mengenerate controller, ya, dan view untuk Laravel UI. Di sini nantinya dibutuhkan ini untuk mengeksekusi npm install, ya. Jadi untuk npm install, ya, jadi untuk menginstal Node.js, kalian silakan download di nodejs.org, ya. Jadi tergantung dari sistem operasinya, kalian bisa menggunakan yang long term support atau yang current, ya. Nanti setelah menginstal, ya, untuk memeriksa apakah instalasinya berhasil atau belum, itu diperiksa menggunakan node-v. Kalau sudah berhasil, maka akan keluar versi dari Node.js yang berhasil kita install. Nah, berikutnya jika sudah, kita perlu menjalankan npm install run dev. Kalau misalnya langkah tersebut dilewati, ya, seperti yang disampaikan temannya tadi, kita bisa mengulang proses tersebut. Kemudian saya lanjutkan untuk membuat database. Untuk membuat database ini namanya tidak harus L8 admin LTE. Terserah. Misalnya di sini saya membuat dengan nama perpustakaan. Nah, nanti kita tinggal menyesuaikan settingnya. Jadi nanti di .env di sini, ya, di sini tinggal kita sesuaikan nama database-nya apa, ya. Jadi tidak ada ketentuan nama database-nya harus L8 underscore admin LTE. Kemudian jalankan PHP artisan migrate, ya. PHP artisan migrate ini dia akan melakukan migrasi, ya. Jadi dia akan membuat tabel user, password reset, migration, dan failed job, ya. Migrasi tersebut ada di database, ya, database migration. Jadi di sini ada script yang membuat tabel users, password resets, dan
failed job ya. Jadi ketika kita mengeksekusi artisan migrate ya, dia akan mengeksekusi script yang ada di migration. Ini akan membuat tabel users ya dengan kolom ID, name, email verified, password ya, token dan timestamp ya. Jadi secara default di sana usernya kosong ya. Kalau ini saya sudah menambahkan 1. Kemudian perlu menginstal ini ya, autentikasi ya, view authenticate ya. Jadi kalau misalnya di sana ada pertanyaan apakah ingin mereplace file yang sudah ada, silakan dijawab yes ya. Kalau di enter defaultnya no. Kemudian silakan dijalankan artisan serve ya. Jadi kalau sudah terinstall tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian untuk menambahkan user di sana kita perlu mengakses menu register ya. Jadi bisa diakses melalui home atau /login, kemudian diarahkan ke register. Dari sini kita bisa menambahkan ya user yang akan kita gunakan. Langkah berikutnya adalah mengubah tampilan view. Jadi di resource views /home.blade, resource views ya home blade.php ya. Jadi tampilan sebelumnya isinya adalah di sini untuk home blade PHP dia di extend dari layouts.php. Jadi kalau yang halaman aslinya dia menggunakan ini sebagai kerangka. Ya, kalau kita lihat layout.app itu ada di ini ya. Nah, ini adalah kerangka dari tampilan home ya. Nah, ini nantinya karena ini bawaannya Laravel, kita akan menggunakan yang dari admin LTE, maka ini perlu kita sesuaikan ya. Jadi yang sebelumnya tampilannya seperti ini, berikutnya kita ganti ya. Di sini di extend dari admin LTE pick ya. Artinya itu ya, halaman ini di extend dari vendor Zero Norton ya, kemudian resource view page.blade.php. Jadi halaman yang kita buat sekarang itu dia menggunakan kerangka dari page.blade.php. Jadi ini adalah kerangka dari view-nya ya, framework view-nya. Jadi dalam sebuah aplikasi, misalnya kita menggunakan 2 template bisa ya. Tinggal nanti kita mau mengextend dari template yang mana. Kalau yang ini kita extend ke admin lte.page. Ini misalnya saya ganti ke apa? Yang halaman yang sebelumnya yang ini. Yang layout.app juga bisa. Jadi sifatnya di sana merefer ke sini, template admin lte.page. Berikutnya di sini ada section ya, dengan title ya, nama sectionnya title dashboard ya. Di sini bisa kita lihat di sini ada section ya, ada section body, ada body data, ada footer. Nah, setiap section yang di template yang LTE ini bisa kita panggil di view yang kita buat ya.
Jadi ini dipanggil section title, ada content header, ada konten. Ya. Ketika kita melakukan perubahan yang di sini, ya, misalnya kita melakukan perubahan di main content ini, maka semua yang ada di sini juga ikut berubah. Jadi di setiap bagian yang sudah didefinisikan di admin LTE bisa kita panggil di sini, ya, menggunakan kata kunci section. Ya, baru di sini kita bisa mengisikan sesuatu. Jadi misalnya kita mau ingin mengganti dashboard menjadi halaman utama misalnya, ya, maka di sini akan juga berubah, ya. Jadi kalau kita mengedit, berarti kita perlu mengedit yang di view sini, ya. Jadi nanti yang sering kita edit itu ada di resource views. Kalau tidak begitu penting, kita jangan mengedit yang di vendor, ya, cukup mengedit yang ada di sini. Berikutnya ini di sini dicontohkan bagaimana kita memodifikasi gambar atau foto dari user, ya. Sementara minggu depan baru saya jelaskan bagaimana kita mengelola model, ya. Jadi sementara diterima aja ini dulu, ya. Jadi kita membuat model, membuka model user.php, ya. Ada di app models, ya. Di sini ada user.php, ya. Nantinya ketika kita membuat database, biasanya setiap tabel itu memiliki model sendiri-sendiri, ya. Misalnya kita membuat tabel anggota, maka nanti kita perlu membuat model anggota. Jadi nanti setiap tabel itu akan diwakili modelnya di sini, ya. Karena untuk create, read, update, delete nanti kita akan menggunakan model. Nah, di sini sementara fotonya diarahkan ke URL ini, ya. Akan tetapi nanti kita juga bisa bahwa foto profilnya itu disimpan di tabel user, ya. Nanti kita bisa menambahkan kolom image misalnya untuk profil, ya. Untuk sementara ini yang dicontohkan kita mengambil foto dari tempat yang lain. Jadi kita tambahkan metode ini admin LTE image, admin LTE description, ya, dan profile. Kita perlu menyesuaikan config admin LTE.php, ya. Config-nya ada di sini, ya, di folder config. Kemudian admin LTE.php, ya. Ini berisi setting, ya. Berikut menu, ya, dari template LTE yang kita gunakan. Jadi nanti silakan disesuaikan. Di sini ada user menu enable, ya, di true, header true, kemudian image true, description true, profile URL true, ya. Jadi nanti kalau sudah selesai tampilannya akan seperti ini. Berikutnya mengubah link profile, ya. Untuk link profile, ya, secara default itu alamatnya ada di profile/username, ya. Jadi di sini kita perlu kalau ingin mengubah, kita ubah di model users, ya. Di sana untuk profile itu kita arahkan ke routing yang mana, ya. Itu bisa disesuaikan. Cuma yang profile ini kan belum kita buat, ya. Jadi kita harus membuat profile controller, ya. Ingat kemarin untuk di routing
ya. Pertama kita tentukan nama routingnya, kemudian controller yang menangani apa, berikutnya adalah action dari routing yang kita harapkan. Kalau index berarti cukup menggunakan slash, ya. Berikutnya membuat profile controller, ya. Di controller tersebut, ya, akan di generate seperti ini, ya. Kemudian nanti tinggal dilengkapi untuk ini, ya, out user, ya, kemudian view profile compact user, ya. Ya, pastikan ini jangan lupa, ya. Kemudian kita membuat file baru dengan profile.php, ya. Karena di sini tadi, ya, action index ini kita arahkan ke view profile, ya, sehingga kita perlu membuat ini profile.blade.php. Kalau di sini namanya misalnya user, ya, berarti nanti nama view-nya juga user, ya. Jadi saya ulang, mengingatkan lagi untuk yang controller, ini adalah nama routingnya, kemudian ini adalah controller yang digunakan, kemudian index ini adalah actionnya, ya. Kemudian ini parameter dari action index ini, ya. Jadi di controllernya kita mengambil properti name, ya, dari user, ya, kemudian kita tampilkan view profile, ya. Jadi pastikan namanya harus sesuai dengan yang ada di profile. Ada yang bingung sampai sini? Jadi agar kalian bisa dengan mudah membaca, ya, pastikan kita paham bagaimana routing, ya, controller, view, ya. Jadi bagaimana membaca routing diarahkan ke controller, dari controller diarahkan ke view, ya. Minggu depan baru kita belajar bagaimana controller ke model, ya. Jadi kalau konsep dari model view controller itu sudah benar-benar paham, itu nanti pindah ke framework yang lain juga tidak begitu sulit, ya, karena konsepnya sama. Saya dulu pertama menggunakan MVC, ya, menyerapnya agak lama, ya. Setelah membuat beberapa modul baru ngeh bahwa routing itu fungsinya apa, ya, bagaimana dia mengarahkan ke controller atau ke view, ya, nanti perlu latihan, ya. Jadi sambil dicoba-coba nanti membuat routing sendiri, controller sendiri, ya, kemudian membuat view agar nanti paham, ya. Kalau alurnya sudah paham, nggak susah. Kalau sudah di sana, ya, tadi membuat view profile. Di view profile di sini kita masih menggunakan admin LTE page, ya. Kemudian ada title profile dan lain-lain. Jadi di sini kita tidak perlu mengatur stylenya satu persatu, ya. Jadi kita tinggal menggunakan framework yang ada di admin LTE page. Berikutnya adalah menu sidebar.
Ya, kalau tadi kita bicara dari routing diarahkan ke mana? Controller, controller mengarahkan ke view. Nah, sekarang ditambahi menu. Jadi menu ini fungsinya untuk mengarahkan ke routing. Ya. Untuk edit menu itu ada di config/admin LTE. Ya, ada di folder config admin LTE. Ya. Di bagian bawah ya, di sini ada menu ya. Jadi nah, ini adalah setting menu. Kita bisa menambahkan atau mengurangi ya menu yang ada di sana dengan cara mengedit di sini ya. Misalnya di sini ada pages, profile ya. Ini ada pages ya. Ada profile dan lain-lain ya. Jadi dari menu ini yang sangat perlu diperhatikan adalah alamat URL-nya. Jadi admin/blog ini akan mengarahkan ke routing admin ya, actionnya blog, atau misalnya di sini admin setting ya, di misalnya change password. Nah, di sini not found. Nah, kita bisa periksa apakah routing admin setting ini sudah ada. Ya, di sini belum ada ya. Jadi kita harus menambahkan. Ya. Itu untuk menu. Jadi nanti silakan disesuaikan menunya. Kemudian Laravel Mix ya. Laravel Mix ini gunanya untuk menggunakan ini Webpack ya. Webpack ini fungsinya untuk memaketkan beberapa aset menjadi satu ya. Untuk sementara ini kita tidak menggunakan Webpack ya. Jadi Webpack itu ada di sana ada beberapa resource ya, bisa JavaScript, CSS, gambar, itu bisa di bundle ya, dipaketkan jadi satu atau beberapa file ya. Jadi yang untuk Laravel Mix ini silakan di skip. Jadi perlu dipastikan kalian paham bagaimana membuat routing ya. Sini membuat routing, kemudian mengarahkan routing tersebut ke controller, kemudian dari controller ini diarahkan ke view biasanya ya. Tapi kebanyakan sebelum ke view dia akan mengakses model terlebih dahulu baru view ya. Untuk hari ini kita cukupkan controller mengakses ke view. Jadi nanti silakan dicoba, misalnya membuat routing, kemudian membuat controller, membuat view ya, sampai dengan view yang Anda buat itu bisa diakses melalui menu